kondisi pressure di dalam persidangan, kau mau apa? Mau orang yang menari depan kau, ya? Mau apa? Itu semua dalam keadaan tegang. Jadi nggak perlu malu-malu itu kalau kita jualan barang yang tidak halal, overclaim, overprice, bikin rugi masyarakat. Itu kita harus malu. Gini Koko, ada yang keberatan saya berjualan dengan TikTok, silakan saya minta nomor akunnya, saya akan bawa naik ke atas ketemu sama bos di lantai 20. Ada orang yang memang keberatan saya berjualan selama live saya masukkan keranjang kuning dimanapun ya, kecuali pada saat berjalannya sidang, itu memang saya tidak lakukan itu, karena saya matikan kolom komentar dan juga keranjang kuning saya keluarkan. Tapi di saat saya lagi santai, tidak ada apapun, itu hak saya karena saya kerja sama TikTok. Kalau ada yang keberatan dari siapapun, silakan saya minta akunnya, saya akan bawa ke bos di lantai 20. Langsung ke owner TikTok aja. Seperti itu. Biar tahu gitu, apa alasannya kamu. TikTok aja tidak punya larangan, malah sangat menganjurkan. Tolong e-commerce kamu harus bisa live. Sekian. Kamu sebagai host e-commerce mana? Ayo kerjasamanya mana? Kan seperti itu. Itu sudah tuntutan profesi kita di TikTok. Koko Hero itu untuk yang lebih mendalam lagi ya. Mungkin teman-teman yang main TikTok hanya untuk sekali-sekali masuk mungkin nggak paham ini. Tapi saya kasih sedikit aja lah. Bahwa di TikTok itu kalau sudah kita punya kerjasama ya seperti itu. Dan Mamski orang profesional. Jadi memang Mamski buka keranjang kuning. Begitu kok. Enggak. Kalau pendapat saya pribadi, Mamski itu nggak usah pikirin itu, Mamski. Karena maksudnya begini, kita hidup tidak untuk memperhatikan perasaan orang lain yang julid-julid kayak gitu. Karena terus terang kan saya juga kan memang bergerak di bidang itu, tapi nggak sehebat Mamski lah. Cuman memang kadang-kadang saya bicara begini ya, kadang-kadang ada yang mau ya saya naikkan keranjang. Nah, itu saya cuman sesimpel itu saya berkata begini Mamski, karena kita ini kan pendukung yang nggak dibayar gitu kan, setulus hati kita membantu, tidak dibayar, maka dari itu ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan, karena kan hidup ini kan harus ada ini harus ada seimbang antara kerjaan, pembelaan gitu kan, nggak mungkin juga 20 gitu. Kita punya urusan kita masing-masing kok. Kita ada urusan pastinya masing-masing kok. Dan kalau saya masih tetap salut sama Mamski, di tengah kesibukannya jualan pun masih bisa membela. Jadi jangan kebalik-balik kalian mikirnya gitu loh. Iya. Gitu. Gini juga, memang bagian dari aku tuh konten aku kok. Ya. Itu kan aku entertainment sama e-commerce ya, dan nggak usah malu. Malu apanya malu? Kita menghadapi reaksi seseorang dalam kondisi pressure di dalam persidangan. Kau mau apa? Mau orang yang menari depan kau, ya? Mau apa? Itu semua dalam keadaan tegang. Jadi nggak perlu malu-malu itu kalau kita jualan barang yang tidak halal, overclaim, overprice, bikin rugi masyarakat. Itu kita harus malu. Tapi kalau hanya dalam keadaan pemberitahuan bagaimana nih di tempat duduk ada nggak buat saudara saya, buat keluarga saya, itu wajar Niki ngomong begitu. Malu dari mananya coba? Nah, dan yang saya lihat begini Mamski, jadi sebenarnya karena itu merupakan penghargaan untuk Mamski, karena si Nikita itu mau curhat gitu loh, mau mengatakan itu, karena dia kenal, dia merasa kenal gitu. Dibanding mungkin dia ngomong dengan orang-orang yang maksudnya baru, dia tidak tahu orangnya itu siapa gitu loh. Nah. Betul. Makanya kan waktu duduk tuh sepupunya Niki yang cowok, aku panggil kan, Niki, nih udah nih, aku bilang gitu, duduk di samping orang yang sebelah gue, turun ke bawah kan dia, gitu. Jadi kalian yang harusnya pembela RG lebih malu soal skincare yang nggak ada BPOM-nya, nggak punya sendiri, punya yang PT lain. Itu yang malu tuh di situ. Kalau cuma masalah soal Niki ngomong keluarga saya mana duduknya apa, itu nggak penting ya, nggak penting dibikin malu. Ngapain baper banget hidup? Ya kan? Terus yang masalah live dapat gift itu kan, dapat gift itu ya sudahlah, kita juga nggak minta kan Mamski gitu loh. Iya, kalau gift itu gini ya, di TikTok ini ya ada dua. Satu host, satunya sultan.
Orang yang mau membesarkan akunnya, meningkatkan levelnya. Mungkin kalian pada nggak tahu, siapapun juga dari orang-orang mau yang sudah sangat terkenal di TikTok, kalau main PK pun di gift. Artis-artis terkenal main PK pun pasti di gift. Karena apa? Emang begitu aturan mainnya, bos. Kalau yang punya sultan pengen naikin level, dia mesti buang koin dia. Karena dia pasti naik itu punya juga kebanggaan buat dia. Kalau kita yang dipilih buat dia, kasih kita universe, kasih kita apa, kalian gak usah iri. Ngapain? Itu kan bentuk suatu iri, tapi dibungkus dengan kata-kata penghinaan. Karena sebenarnya diri sendiri nggak mampu, akhirnya hina orang yang memang dipilih oleh sultan buat mereka naikkan level. Jadi wajar Koko kalau misalnya kita kasih ada fitur target, itu pun TikTok menyarankan setiap hari itu kan kita dikirim message dan panduan oleh TikTok. Ayo kamu harus level, naikkan gift kamu. Itu ada, itu memang dianjurkan untuk semua kreator TikTok. Pasang aja kok target gift, gak usah malu, memang begitu permainannya. Iya. Itu kok. Jadi mereka yang menghina soal koin apa itu munafik semua. Karena mereka masih tetap nyalakan live-nya juga, masih bermain TikTok juga, masih enjoy nonton live orang juga. Gitu loh. Itu orang-orang munafik aja gitu. Mereka nonton PK itu banjir koin kok. Iya, Mereka iya, nonton. iya. Iya. Terus sekarang ada orang yang live dengan koin dibilang ngemis koin apa itu munafik. Janganlah kayak begitu. Jauh-jauh. Ya begini, Bagus kok. Mamski. Sekarang begini. Ya kalau Tuh, di keren pihak tuh, kok. kita itu dirasanya kita itu bagaimana gitu Mamski. Ya mereka banjir lah, orang dapat duit rakyat gimana? Nah, Iya iya kan? kalau mereka cari duitnya lain lagi kan kok. Mereka main TikTok ini kan buat bikin flexing, terus nanti jualan skincare-nya yang untungnya cepet banget berlipat-lipat ganda. Berlipat-lipat. Makanya Doktif marah. Iya, makanya nih kita juga marah. Sampai dia sepil, sampai dia bikin kata-kata abu-abu itu kan karena dia kesel. Ini barang kau jual sembarangan. Itu yang kita bela. Sikap-sikap seperti itu, membela konsumen, itu yang kita bela. Ya, Itu betul. yang benar memang. Iya dong. Kan kita kan dalam ini kan ada protagonis, ada antagonis. Dalam hidup itu ada yin and yang. Ada protagonis, ada antagonis. Sekarang memang semua orang tidak ada yang sempurna. Tapi siapa yang paling merugikan masyarakat? Itu yang harus kita kawal terus itu. Ya. Kita jangan sampai mereka leluasa untuk meneruskan usaha yang merugikan banyak orang. Dan siapa yang membela yang masih ada manfaatnya buat masyarakat, itu yang kita kawal dia. Dalam hal ini ada Doktif, jelas. Ada Nikita Mirzani dalam kasus melawan Reza Gladys, jelas. Ya. Itu yang kita siapkan waktu kita untuk mau melangkahkan kaki tanpa bayaran ke sana. Ya, itu. Cuman ya kemampuannya itu cuman sampai di situ Mamski. Jadi kemarin Doktif, sekarang Mamski, besok ya kita nggak tahu lah siapalah kan, apalah kan. Ya wajar, karena kan mereka kan nggak mau dong konten kita naik. Apalagi Mamski followernya udah banyak, dua sosmed aja udah hampir 2 juta sendiri, say. Dan selalu viral, itu yang mereka mungkin kesal banget gitu. Ya. Iya, karena apa yang Mamski omongin dengan hati, dengan memang pikiran dan juga kebetulan bisa berada di tempat itu kejadian dalam waktu yang sangat-sangat on the spot gitu ya. Jadi benar-benar mata netizen mewakili mata-matanya netizen Mamski. Masuk waktu ke temu Farhad Abbas, waktu ada kasus Vanessa Angel, ya kan ada kasusnya lagi sekarang ini. Ada banyak hal yang memang aku kebetulan banget bisa berada dalam satu kasus viral. Dan memang jalannya seperti itu karena itu konten aku gitu loh kok. Dan begini, Mamski itu kan sama kontennya sama aku adalah memberitakan hal-hal yang viral. Jadi kalian gak usah heran gitu loh. Nanti kalian giliran ada yang viral ini ikut ngomong, memang kerjaan kita itu gitu loh. Terus kalian mau apa? Betul. Gitu. Sama berarti kita ya. Sama. Sama. Cuman bagusnya maksudnya aku masih lihat Mamski sama Koko ini masih terkontrol. Terkontrolnya apa?
kita itu membahas lebih ke kasusnya, bukan lebih ke menghina personal daripada musuh yang kita bela, gitu loh. Betul sekali. Kita bahas kasus bukan personal. Ya. Bukan personalnya. Karena apa? Kayaknya kalau kita di luar dari membahas cuman kayak saling ejek, jadi nggak fokus sama kasus. Nggak ada pembelajarannya. Tapi kalau kasusnya yang kita ulik, contoh soal donasi, kita cari tahu hukum itu gimana sih? Orang yang menerima donasi harus transparan kah? Lewat rekening pribadi bolehkah? Jadi kan ada edukasinya, ada nilai edukasinya. Di luar, selain entertainment, kita punya nilai edukasi. Betul kan? Jadi punya nilai gitu loh. Kita main TikTok ini. Gitu kok. Aku juga suka konten kok. Kalau kayak saya juga gitu, Mamski. Jadi orang jahat dan julid itu gampang dalam satu hari. Tapi kita bagaimana kita bisa dilihat di mata semua orang kita bijaksana, itu yang sulit gitu. Aku punya akun. Memang TikTok ini nggak bisa disalahkan. Ini karena Mamski udah belajar ya sama mereka, sama TikToknya langsung. Mereka punya mesin itu yang memang ada kata-kata kunci tidak boleh disebut. Makanya banyak plesetan. Tapi kita plesetin juga kayak wow, tahu kan WAW itu kan. Itu udah nggak bisa bilang ntar lagi Igoy juga nggak bisa pasti karena mereka update terus. Jadi setiap tahun TikTok punya peraturan diupdate. Nah, hati-hati buat kita, harus banyak sekali kosakata untuk ganti kata atau untuk tidak sensor itu, say. Begitu. Dan jangan sering gonta-ganti profil ya. Anaknya Vena kena ban permanen dia karena gonta-ganti profil. Dalam waktu cuma beberapa menit dia ganti nama, dia ganti foto, ulang lagi, langsung dianggap sudah ada pelanggaran. Pokoknya banyak lah ilmu-ilmunya, mungkin yang Mamski bisa share nanti untuk mengamankan akun kita masing-masing. Dan salah satunya juga sebagai akun e-commerce itu juga ada sedikit kekebalannya untuk nggak bisa diserang gitu. Tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau kita tetap bicaranya aneh yang kena sensor, bisa juga kena take down, bisa. Pokoknya belajari terus apa yang boleh diucapkan di TikTok ini, apa yang sensitif, lebih baik dihindari, sayang-sayang gitu. Baik. Gitu. Tuh. Kalian itu cobalah, kalian itu ya yang grup-grup seberang yang Julitawati. Lihatlah kami ini. Kalau kalian lihat dengan mata kebencian, kami itu selalu salah di matamu. Padahal sebenarnya kalau kalian mau lihat dengan sisi cara positif, itu lo positif gitu loh. Iya, benar. Begitu. Ya, kok. Oke lah kalau begitu nih, kayaknya aku udah harus istirahat ya besok pagi. Siap. Capeknya luar biasa. Tahu nggak, hari ini aku live 8 jam nonstop loh. Aduh, keren. Tambah ini lagi berapa jam kita nih kok? Udah berapa jam ini? Ini di sini ini 2 jam. Gila, 2 jam lagi ngomong. Aduh, suamiku bisa ngamuk ini. Tuh ada Bang Play itu di bawah Koko. Bang Dinaikin Ya, tuh. itu si Good Day. Ya udah deh, Ketiduran lo, Bang. aku turun ya, say. Ya siap, Mamski. Mamskinya mau turun, abangnya naik. Pokoknya tetap semangat, Mamski ya. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi ya teman-teman semua. Oke. Mamski, makasih banyak ya. Bye, good day. Bye-bye. Bye teman-teman semua. Ya. Bye. Iya, Mamski.